fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillah rabbi Allah hasbi Allah tawakkaltu 'ala Allah i'tasamtu billah fawattu amri ila Allah ma syaa Allah la quwwata illa billah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Bismillahi amanna billah wa man yu'min billah la khaufun alaih. Bismillahi azallahi bismillahi jalallah. Bismillah tahasamna billah bismillah tawakkalna billah. Bismillahi ya ali ya kabir ya alimu ya qadir ya sami'u ya basir ya latif ya khabir ya qawi ya matin. Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Hari ini kita telah memasuki hari yang ke-15. Hari yang ke-15. Sudah separuh Ramadan kita menjalankannya. Belum ada hadis Nabi, belum ada ucapan Nabi yang menyatakan celaka atau bernada seperti itu kecuali hadis tentang Ramadan. Celaka kata Nabi, raghimah, celaka. Siapa ya Rasulullah? Orang yang ketemu Ramadan tapi dia nggak diampuni dosanya. Celaka banget itu orang beneran. Karena istilahnya kalau supermarket lagi jor-joran diskon, diskonnya 100%, kira-kira kita kebagian nggak tuh? Kita tinggal comot aja gitu, dan kita sudah ada di dalam supermarket itu. Sampai keluar kecelaka banget tuh nggak ngambil gitu kan, rugi banget loh gitu kan. Nah, kita udah di dalam mall. Mau ambil satu beng-beng, satu top, mau ambil satu permen, mau ambil satu daging, mau ambil apaan pun tinggal comot, diskonnya 100%. Kok sampai nggak ngambil? Rugi banget. Begitulah kira-kira gambarannya orang yang ketemu Ramadan tapi dia nggak diampuni dosanya oleh Allah. Karena apa? Karena Nabi yang menyatakan man shauma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kalau izin, saya mohon izin hari ini tidak membahas sejarah, walaupun memang ini bagiannya pas sejarah, tapi karena mumpung ketemu Ramadan. Kenapa mumpung? Mohon maaf, beribu-ribu maaf. Mungkin cuma saya Pak yang 1 bulan 100 masjid Pak, beneran. Saya tanya sama teman-teman tuh, 4 rata-rata, 5 rata-rata, 10 rata-rata, 100 saya Pak. Ini baru pulang dari Bandung, tadi subuh ada di Cimahi. Tadi duha ada di Cikutra. Siang ini udah sampai sini lagi. Ntar sore ada di Sunter. Ntar malam ada di Tebet. Dan itikaf ada di mana tuh? 6 hari ini. Dan begitu baik Ramadan maupun di luar Ramadan. Dari Aceh sampai Papua. Bukan sok tahu, bukan, auzubillah. Urusan begini sok tahu rugi banget, bukan. Cuma saya mau kasih kabar kepada bapak-bapak sekalian, dari Ramadan ke Ramadan kita kurang mutunya. Benar apa tidak? Jawab yang jujur, sejujur-jujurnya. Ramadan tahun lalu sama tahun sekarang ramean mana? Saya yang sudah 100 masjid setahun rata-rata 1.100 sampai 1.200 masjid satu tahun. Merasakan dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, Ramadan kita berkurang saudara. Ramainya masjid berkurang saudara. Yang ngaji lama-lama berkurang saudara. Hari ini setelah survei 17 tahun, tinggal 63% orang Islam itu buta huruf Al-Quran. Orang Islam buta huruf Al-Quran 63% tahun 2023 ini. Bayangkan. Apa enggak khawatir? Apa enggak kita bergidik bulu kuduk kita nih? Jangan cuma saya yang sedih, jangan cuma saya yang menangis setiap malam
Jangan cuma saya yang merasakan ini, bapak-bapak juga ingin saya meminta mengetuk hatinya sekalian. Dari tahun ke tahun terus berkurang dan berkurang terus. Di zaman almarhum Pak Harto pernah sensus umat Islam 94,9% atau 95% umat Islam di Indonesia. Hari ini Bapak Jenderal Anton Tabah dari Lembaga Majelis Ulama Indonesia surveinya tahun lalu ya, tinggal 86,7%. Coba bayangkan itu. Apa nggak takut dengan keadaan seperti ini? Harusnya masuk akal nggak tuh kalau sudah 95% turun? Nggak masuk akal, kecuali rame-rame murtad. Tapi kan enggak. Kok berkurang? Harusnya kan punya anak, punya istri, punya menikah, terus bertambah dan bertambah. Kan sama-sama manusia. Dengan signifikan 95% nggak mungkin, berkurang nggak mungkin. Lah kok faktanya demikian? Kalau tahun ini sudah 63% buta huruf Al-Quran, kira-kira tahun 2025 berapa yang buta huruf Al-Quran? Kira-kira tahun 2030 berapa yang buta huruf Al-Quran? Kenapa? Karena semakin hari semakin berkurang. Mudah-mudahan ini viral. Karena di daerah, kemarin saya baru pulang dari Bandung, kebetulan yang saya kunjungi adalah sekolah. Tidak ada lagi kegiatan dari Diknas, kegiatan Ramadan buat anak-anak kita. Dulu masih mending, ada centang traweh, centang, isi ceramah, centang, tadarus, centang, ustadznya ceramah tanda tangan. Sekarang kagak ada lagi. Coba bayangkan coba. Padahal di situlah benteng untuk kekuatan NKRI-nya. Kalau umat Islamnya berantakan, niscaya NKRI pun berantakan. Kenapa? Karena yang berantakan 90%. Hadirin sekalian, ini nggak boleh kita santai-santai saja, nggak boleh. Nggak boleh kita tidak ambil bagian dalam perbaikan ini, nggak boleh. Saya mewakafkan diri ini untuk melakukan perbaikan dari Aceh sampai Papua. Di mana ada kesempatan dakwah menyampaikan kepada siapapun, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun, dan apapun kata orang. Hadirin yang berkah Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin jauh dengan Al-Quran, maka semakin nyata kehancuran. Itu udah dalil daripada Umar bin Khattab. Islam akan berjaya selama ada Al-Quran, dan setelah jauh tinggal tunggu kehancurannya. Sayati zamanun 'alan nas, kata Nabi, la yabqa minal Islam illa ismuhu wa la yabqa minal Qur'an illa rasmuhu. Rasulullah yang bilang. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Akan datang satu masa atas manusia, atas umatku, di mana Islam tinggal namanya dan tidak ada lagi Al-Qur'an kecuali tinggal tulisannya doang. Hari ini di bumi terbesar umat Islam di dunia, ternyata 63%-nya tidak bisa baca Al-Qur'an. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mari Pak. Sejak tahun 1984 saya bersyukur kepada Allah mulai berkontribusi. Saya membuka Yayasan Pemberantasan Buta Huruf Al-Quran. Itu tahun 1984. Masih duduk di bangku SMA tuh pada waktu itu, SMP ya. Kami buka itu sampai sekarang. Untuk apa? Untuk jangan sampai Quran itu jauh, saudara. Perdana Menteri Inggris ya, Perang Dunia Kedua, Winston Churchill, yang juga berperan pada waktu Perang Dunia Pertama, dia pidato sekeras-kerasnya ketika umat Islam tumbang, ketika Saudi Arabia pecah tuh dengan Uni Emirat Arab, dengan Qatar, dengan Libya, dengan Lebanon, dengan Afghanistan, jangan bergerak jauh ya, dengan Qatar, dengan Suriah, dengan Jordan, pecah semua. Apa kata mereka? Tadinya kan jadi satu. Apa Winston Churchill dalam pidatonya bilang? Selama kita bisa berhasil menjauhkan mereka dari Al-Quran, maka selama itu pula kita mendapatkan kemenangan. Ini dipegang baik-baik oleh mereka. Kenapa? Karena ini sesuai dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW maupun ucapan Umar bin Khattab ketika Islam majubun lil muslimin. Islam itu dihinakan oleh kaum muslimin, bukan orang lain yang menghinakan Islam, bukan, orang muslimin sendiri. Yang semakin hari semakin jauh dengan Al-Quran. Semakin dekat maka semakin sukses, semakin jauh maka semakin berantakan. Di atas kita dulu ada kerajaan, sering saya cerita, kerajaan Tamasek.
kerajaan Islam yang sangat masyhur dengan rajanya bernama Abdullah, bahasa Arab sehari-hari, uangnya dinar, dirham, hebat, kaya, hancur berantakan 1555 karena semakin jauh dengan Al-Quran, hilang sudah Tamasek itu. Berganti siapa? Dengan Singapura. Jadi fakta, bukan cuma negeri Sodom dan Gomorrah yang dihilangkan, bukan cuma kaum Babylon yang dihilangkan, bukan juga Bani Israel yang dihilangkan, tapi siapapun saudara. Kerajaan Mindanao dulu itu ada, Muslim semua, masuk Raja Philips III, hancur berantakan, hilang. Mindanao berganti dengan Filipina. Mau fakta apa lagi? Gudangnya ulama dulu kerajaan Champa. Di Indonesia nih Syekh Kuro yang dari Tangerang menyebar agama Islam dari kerajaan Champa. Semakin hari berhasil dijauhkan dengan Al-Quran, Champa hilang, tinggal Kamboja. Sahabat Nabi Abu Kasbah pernah tiba di sana, di Filipina juga. Sekelompok sahabat Nabi yang berdakwah di sana juga akhirnya menggunakan yang kita kenal dengan nama Rohingya. Hari ini mereka dikejar-kejar oleh Myanmar dan dibunuh tanpa ampun. Kenapa saudara? Jauh daripada Al-Quran. Ini bulan Al-Quran, mumpung ini bulan Al-Quran. Sedikit ke barat ada kerajaan Islam yang sangat masyhur, namanya kerajaan Pattaya, Narasiwa. Sekarang menjadi tempat yang sangat kumuh karena Al-Fakir sempat mengunjunginya. Tempat yang sangat kumuh, kecil, terkucil di antara besarnya negara Thailand. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apakah kurang kita mendapatkan pelajaran dari hal yang demikian? Ada sebuah komplek kerajaan yang masyhur, yang jaya, berhasil, nggak pernah orang lain berhasil mengalahkannya. Namanya kerajaan Islam Darul Ma'arif, di atas Singapura, di atas Malaysia. Sekarang kemana mereka? Sisanya apa? Laos. Apa kurang contoh-contoh ini saudara? Apa enggak membuat kita ngeri? Amerika itu benua Islam. Abdullah nama pemimpinnya. Sukunya suku Indian Cherokee merah itu sampai sekarang ya di museum di Amerika masih ada sisa mereka. Antum silakan browsing. Maka antum akan lihat suku Indian Cherokee itu semuanya berbaju muslim dan berbusana muslimah dengan tutup kerudung kepala semuanya. Saya nggak ngerti sekarang kok Indian tahu-tahu pakai bulu, dadanya kebuka kemana-mana. Padahal fotonya semua berbusana muslim. Begitu juga negara yang lain saudara. Boleh jadi negara yang lain deh, sebut aja semua. Hadirin, karena jauh daripada Al-Quran. Kita dijauhkan dari Al-Quran, tapi alhamdulillah nggak pernah berhasil. Dalam buku habis gelap terbitlah terang, Raden Ajeng Kartini menulis hal itu. Di zamannya orang nggak bisa baca Al-Quran, nggak boleh, katanya belum cukup umur, nggak boleh diterjemahin, dijauhin terus sama Belanda. Tapi alhamdulillah luar biasa perjuangannya. Hadirin yang dimulakan Allah, Quran kita ini yang begini banyaknya, pernahkah kita hatam baca artinya? Saudara, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Malulah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita nggak dekat dengan Al-Quran, karena ini akan menghancurkan. Siapa yang menyepelekan Al-Quran, dia akan menghancurkan saudara. Ternyata orang tua kita punya cara yang sangat jitu. Mumpung masih ada waktu ya, dijadikannya Ramadan bulan Al-Quran. Disuruh kita hatam Al-Quran, disuruh kita tadarus Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan, yang kamu nanti akan mendapatkan furqan. Furqan adalah kemampuan membedakan yang hak dan yang batil. Furqan itu adalah betul-betul pembeda. Itu furqan. Itu akan kita terima ketika kita mengupayakan bulan ini saudara. Maka dari itu cara penyambutan yang bulan lalu Al-Fakir sudah sampaikan. Cara penyambutan kita terhadap Ramadan akan menentukan 11 bulan kehidupan kita ke depan. Siapapun yang sukses ibadah Ramadannya, 11 bulan hidupnya gampang, sukses insya Allah. Bisnis juga lancar, untung. Yang pejabat insya Allah naik jabatan.
yang di rumah insya Allah sakinah mawaddah warahmah dengan suami dengan istrinya masing-masing. Saudara sekalian, yang gagal dalam ibadah Ramadan 11 bulan ke depan hidupnya bakal belangsak, bakal susah. Karena ini ucapan para alim ulama. Dalam berbagai kitab mereka mencatatkan bahwa hidup kita sebenarnya menanti dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Itu maknanya, saudara. Tanpa Ramadan kita ini nggak berarti apa-apa. Kenapa hidup kita biasa-biasa saja? Karena kita memperlakukan Ramadan biasa-biasa saja. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala menspesialkan Ramadan ini, Pak. Ramadan bukan cuma diturunkan Al-Quran, diturunkan Taurat, kitab suci umat Islam zaman Nabi Musa namanya Taurat. Diturunkan di bulan Ramadan. Kitab Injil, kitab sucinya orang Islam zaman Nabi Isa namanya Injil. Diturunkan di bulan Ramadan. Kitab sucinya orang Islam di zaman Nabi Daud namanya Zabur. Diturunkan di bulan Ramadan. Dan mereka semua diwajibkan berpuasa kama kutiba ala lazina min qablikum. Ramadan ini spesial. Ramadan ini khusus. Maka mumpung masih 15 hari, bikin khusus Ramadan di hati kita. Bersihin rumah kita dalam rangka menyambut. Ingat, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Akan turun tuh malaikat. Mana mungkin masuk ke rumah kita kalau kotor, kalau bau, kalau jijik, kalau ada najis. Mana mungkin malaikat mau masuk ke rumah kita kalau ada pertengkaran, ada perdebatan, ada permusuhan. Mana mungkin malaikat masuk ke rumah kita kalau ada barang haram di rumah kita, walaupun 1 biji sendok. Makanya orang tua dulu begitu mau Ramadan 3 hari sebelumnya dia persiapan, dibersihin semua rumahnya. Hatta pantat dangdang kotor dicuci sama dia pakai abu gosok. Hordeng yang kena tangannya dicuci. Kenapa? Ada tamu katanya. Dia bisa merasakan kehadiran malaikat di rumah untuk memberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ceritanya kalau rumahnya kotor? Baik kotor secara lahiriah, ada najis, berantakan, maupun kotor secara batin. Ada barang haram, ada pertengkaran, ada perdebatan. Bagaimana ceritanya, saudara? Mumpung kita ketemu, mumpung saya punya pengalaman yang insya Allah ribuan masjid dalam setahun, lebih daripada 1000 masjid dalam setahun, dan saya melihat suasana masjid dari masjid ke masjid, dan saya perbandingkan, ternyata penurunannya luar biasa, saudara. Luar biasa, sangat menyedihkan. Kalau mungkin 2 tahun lalu nggak bisa diukur, karena apa? Karena betul-betul outliers. Outliers itu di luar min, di luar median, di luar modus. Outliers sebuah istilah statistika yang kita abaikan dulu karena terlalu berbeda. Ya, karena itu ada COVID pada waktu itu. Tapi kembandingkan lagi sebelumnya. Zaman kita kecil Pak sama sekarang, coba lebih meriah mana Ramadannya? Ya, zaman kita kecil. Orang tua kita bagaimana kalau mau Ramadan? Dan pada waktu itu Presiden almarhum Presiden Pak Harto dibuat kurikulum yang sangat indah, bagi rapot besoknya peri 1 bulan suntuk. Betul apa tidak? Indah banget suasana masa lalu. Begitu Ramadan kita naik kelas dapat duit, dapat hadiah. Ya kan naik kelas kan, persis. Pokoknya patokannya bagi rapot besoknya Ramadan. Itu patokannya kayak gitu semua. Indah banget. Kita masuk ke masjid selama 1 bulan suntuk. Kita ngaji. Seperti ada pesantren kilat kalau sekarang. Kita nggak pulang. Kita duduk di langgar. Kita main sama anak-anak. Main petasan, main lodong, gobak sodor. Semua Ramadan. Sampai berantem rutin tiap Ramadan. Iya kan? Biasa gitu kan? Ngaku lo. Hari telur nih berantem. Iya kan? Perkelahian biasa Ramadan. Saya tinggal di kampung Melayu. Ya, biasa berantem sama anak Bukit Duri sama dalam tent. Itu Ramadan, tiap Ramadan rutin berantem. Ntar Lebaran kita main ke sono, kita peluk-pelukan. Ramadan begitu, indah banget. Dulu kita berantem, dulu kita di Tenabang berantem sama anak Kebon Siri. Ya Kebon Pale berantem, Kebon Melati, malu lah. Dulu di Kuitang berantem juga sama anak itu Senen. Ya di Kocondet berantem juga sama anak Berlan sama anak Keramat Jati. Tapi indah. Ramadan, indah Ramadan, berantemnya nggak gebuk-gebukan, nggak berdarah-darah, paling lempar petasan janwe pada waktu itu. Tapi meriahnya luar biasa Ramadan.
Pada waktu itu orang tua kita ngecat rumah kita. Coba sekarang mana kita lihat. Dia pasang lampu, bersinar. Ramadan itu cahayanya luar biasa. Beleguran yang pakai minyak tanah, pakai karbit, waduh. Indahnya, tapi sekarang kita nggak pernah lihat begitu lagi karena anak-anak kita sibuk dengan TikToknya, dengan Instagramnya, dengan bo. Ini parah ini. Wah, tenang. Dia sibuk dengan hal yang seperti itu. Hadirin, mari hadirkan kembali suasana itu. Kalau Indonesia mau selamat, hadirkan suasana itu. Hadirkan suasana yang betul-betul environmentnya itu religius itu. Siapa bilang sekarang religius? Buka puasa enggak dilarang. Jangan kepancing. Karena banyak yang menyalahgunakan sehingga disarankan di rumah sama masing-masing. Setuju buat para ASN, buka puasa sama keluarga lo. Jangan buka puasa, mending buka puasa sama bini lo daripada lo buka puasa sama bini orang. Astagfirullahalazim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayo hadirkan kembali suasana itu agar Indonesia tetap ada, agar Islam tetap harum semerbak namanya. Jangan seperti sekarang yang semakin hari semakin susut, jumlahnya semakin susut, yang bisa baca Al-Quran semakin susut. Saya ngomong begini Pak karena saya keliling Pak. Di Aceh aja kami sampai menebar 3 kontainer Al-Quran. 3 kontainer Al-Quran, 1 kontainer 200.000, 20.000 Al-Quran. Enak dari tadi coba mestinya. Terang. Kita sampai bagi-bagi Al-Quran kayak gitu Pak. Ya sampai ke pulau-pulau, sampai ternyata di Pulau Karimata nggak ada kita bagi, sampai ke Pulau Pedalaman nggak ada kita bagi, di Tolikara di Papua kita bagi, boro-boro mereka ya Allah lebih sedih lagi mereka suasananya. Muslim semua desa itu, tapi nggak ada yang bisa membaca Al-Quran satupun. Mau kita minum aja susah karena airnya berwarna merah, airnya tuh di bawah. Astaghfirullahaladzim. Sebuah ketimpangan yang andai kata bisa dosanya luar biasa. Pemerintah kalau tidak menunjukkan pemerataan. Sudah ada Menteri Pembangunan Desa tertinggal, tapi desa itu tetap saja tertinggal sampai detik ini. Coba kunjungilah sekali-sekali. Kalau antum yang tinggal di kota, di perkotaan yang mewah begini, nggak punya rasa sense of crisisnya. Coba kunjungi mereka semua. Yang minum aja susah, yang makan aja susah, yang ngaji nggak bisa. Ya, yang sholat cuma di atas tanah, tapi mereka masih menjaga keislamannya. Kita nggak bisa bantu mereka semua karena dengan keterbatasan. Tapi kemanakah orang-orang kaya raya itu, saudara? Kita ketuk hatinya mereka melalui dakwah-dakwah yang seperti ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, balik lagi, yuk mumpung masih belum terlambat Ramadan. Mumpung Ramadan masih 15 hari lagi. Jadikan spesial di hatimu, jadikan khusus di hatimu. Niscaya kau akan khusus. Ramadan jadikan bulan yang paling penting. Niscaya kau akan menjadi orang penting dalam kehidupanmu. Orang pentingnya ini penting tulus, pentingnya yang betul lahir batin. Bukan pentingnya hormat-hormat belangkon, depan rata, belakang ngepelin, bukan. Ya, ini betul-betul dianggap penting. Jadikan Ramadan itu spesial. Niscaya kau akan dijadikan spesial di antara orang yang lain. Jadikan Ramadan itu khusus, niscaya Allah akan menjadikan kau orang yang khusus di tengah orang-orang yang lain. Kalau kita pengen tahu kedudukan kita di mata Allah, perhatikan perhatian kita kepada Ramadan. Camkan Pak. Kalau kita pengen tahu kedudukan kita di mata Allah, kenapa? Karena doa yang diucapkan Nabi Musa, Allahumma ja'alni min ummati Muhammad. Kata Nabi Musa, bayangin, ya Allah jadikanlah aku umatnya Nabi Muhammad. Ini doa Nabi Musa, minta kayak kita, bayangin. Kapan dan kenapa Nabi Musa mengucap seperti itu? Dalam kitab Duratun Nasin diceritakan, Allah berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, antara kau dan aku masih terada 70 dinding, masih ada 70 hijab. Dan ketahuilah wahai Musa, ini sedekat-dekatnya Khalik dan makhluk, sedekat-dekatnya Allah dengan hambanya. Ketahuilah wahai Musa, kan Nabi Musa kan kalamullah, paling dekat Nabi dengan Allah Nabi Musa, bercakap-cakap langsung dengan Allah. Tapi apa kata Allah? Antara kau dan aku ini masih 70 dinding ya Musa. Ketahuilah 70 dinding itu terangkat
ketika umatnya Nabi Muhammad sedang berpuasa di bulan Ramadan. Ini kesempatan, Pak. Kesempatan kita tagarrub kepada Allah, kesempatan kita meminta, merayu, merengek, menangis, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan. Allah lebih dekat dari urat nadi itu dalam urusannya Ramadan, dalam berpuasa. Karena Ramadan, puasa itu ibadah yang sangat khusus. Ibadah yang sangat spesial. Antum bisa di kamar mandi minum. Susah kalau dibilang puasa itu riya, susah. Salat ada riyanya enggak? Ada, biar khusuk kelihatan orang gitu. Zakat ada riyanya enggak? Ada, biar lihatin orang banyak gitu. Haji ada riyanya enggak? Ada, habis haji, titel haji dipasang lagi di Ka'bah, dipasang di foto diri, ada riyanya sedikit. Tapi Ramadan, puasa Ramadan enggak ketemu riyanya. Kenapa? Karena dia tetap menjaga sampai maghrib. Kurang 1 menit, berani enggak minum? Enggak ada orang. 1 menit ini, berani enggak? Nggak bisa. Ibadah yang sangat luar biasa, sangat spesial. Imam Bilal udah cek, Bismillah, tes. Udah tes ini, makan aja. Berani nggak? Tinggal 5 detik, berani nggak? Subhanallah, nggak ada tuh. Makanya puasa Ramadan nggak bisa riya. Orang-orang yang puasa Ramadan dia ikhlas. Karena itu jaga keikhlasan ini supaya kita nggak sia-sia Ramadan, jaga keikhlasan ini. Dan jangan lupa hadirin sekalian, begitu kita meneguk dan habis sampai dengan Ramadan selesai, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah kasih ganjaran, dihapuskan semua kesalahannya. Kecuali makan harta orang, nggak kelar. Ya. Itu hanya dosa kepada Allah saja. Kalau dosa kepada manusia nggak bisa. Sebelum manusianya mengatakan saya ridho, saya ikhlas, saya rela. Demikian supaya ada perubahan masuk ke rumah nanti, sebagaimana yang saya contohkan di Instagram saya. Saya contohin tuh, masuk ke rumah, ketok pintu, lihat pintu ini dari siapa dulunya. Waktu beli udah jadi apa kita baru pasang? Kalau dari pasang duitnya dari mana? Buka pintu keset, tanya keset tuh, keset gue dari mana nih ya? Dulu beli di mana ya? Dari siapa ya? Masuk ke ruang tamu, lihat sofa antum sekalian. Sofa dari mana ya dulu ya? Gitu. Coba sampai dapur. Andai kata ada hal yang meragukan, maka lebih baik sedekahkan atau hilangkan. Karena itu menghambat malaikat masuk ke rumah. Hati-hati saudara. Kenapa orang tua kita dulu paham sekali hadis man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu ala niran. Dia paham sekali. Sukses Ramadan 11 bulan Umi gak bakal nyuruh. Kata Abah dulu begitu. 1 bulan nih kita bener, 11 bulan Abah tenang, gak usah nyuruh sembayang. Kok dia ngerti banget gitu loh. Iya. Kenapa? Karena tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun kepadanya malaikat. Dan malaikat di sekitar kita ini, makanya kita masih kecil nggak pernah kita dipaksa sembayang nggak, digedor kamar kita masih kecil, pernah nggak ngerasain? Nggak pernah. Kalau saya nggak pernah, karena pasti insya Allah sembayang. Anak sekarang digedor, bayang nggak lo? Udah jam berapa nih, sembayang nggak lo? Gitu. Anak dulu kagak, dia pasti sembayang, dia paham sekali malaikat yang di sekitarnya. Dan ketika malaikat ada di rumah kita, sakinah, mawadah, warahmah, tentram, damai, enak di rumah betah. Lihat istri lihat makin sayang, lihat suami makin hormat, lihat anak makin taat, terus saja begitu hidupnya. Kenapa? Karena malaikat, apa kata suratul Qasas, malaikat bilang apa? Kata malaikat yang turun itu, nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami teman kamu. Kami ini semua teman kamu, pelindungmu, sahabatmu, walimu dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Coba. Sebaliknya, andai kata rumahnya kotor, bau, ada barang haram, menjijikan dan sebagainya, malaikat nggak mau masuk sama sekali. Dan yang masuk ke rumah kita adalah jin dan syaitan. Dan apa yang diupayakan jin dan syaitan membuat istri kita nggak tertarik lagi, membuat istri kita bandingkan dengan wanita yang lain, sehingga lihat istri kita nggak menarik lagi. Inilah cikal bakal, inilah prestasi jin terbesar, menceraikan. Dan itu gara-gara itu.
bertengkaran, malas ibadah, baca Quran cepat ngantuk, membayang cepat capek, itu karena jin dan syaitan. Itu memang kerjaannya. Itu kerjaannya dia, saudara. Maka perbaikilah. Mungkin baru hari ini kita semua memahami makna hadis Nabi, an-nazafatu minal iman. Ternyata bersih itu sebagian daripada iman. Karena orang yang bersih itu mudah ibadah dan lancar semuanya. Kenapa? Di sekelilingnya didampingi oleh malaikat. Sementara yang kotor itu didampingi oleh jin dan syaitan, yang membuat hidup kita kotor, belangsak, berantakan gara-gara didampingi oleh jin dan syaitan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Pukul 13.00 waktunya kembali ke tempat kerja. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Selamat menempuh sisa-sisa Ramadan. Amalkan, ibadahkan terus sampai akhir Ramadan, mendapat predikat at-taqwa seperti muttaqin. Wallahu alam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.